kita akan melakukan pemberkatan online. Check it out. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu. Biarlah firman ini yang akan meneguhkan, menjadi terang buat perjalanan pernikahan Layarda dan Linda yang masih panjang ke depan. Mereka bisa melihat manifestasi hubungan Kristus dan jemaat dalam pernikahan mereka. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan yang mempersatukan dan tidak ada manusia yang bisa memisahkan, dan Engkau punya rencana yang indah buat pernikahan ini. Karena itu Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka untuk mereka mengalami Engkau senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Termasuk pernikahan tentunya, termasuk pernikahan di pasal 5. Kemudian dikatakan di pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi Tuhan sudah berikan kita kekuatan, khususnya buat Layarda dan Linda, kalian sudah diberi kekuatan. Kenapa? Ayat 11 bilang, kenakan itu. Nah, berarti sudah dikasih, pakai aja seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, menang melawan tipu muslihat iblis. Jadi pernikahan itu termasuk kehidupan sehari-hari, tapi karena ini khusus buat yang mau nikah, ada peperangan loh ternyata. Kita ini lagi menghadapi namanya iblis, dan senjata iblis itu adalah tipu muslihat. Karena ya dia cuma bisa nipu karena sudah dikalahkan Tuhan oleh kebangkitan Kristus. Jadi dia hanya bisa nipu-nipu aja. Nah, seolah kita masih bisa dikalahkan, padahal kita lebih dari pemenang. Makanya terjadi iblis nipu kita. Nah, karena itu perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, ayat 12. Jadi musuh kita itu bukan manusianya, darah dan daging, tetapi melawan apa? Ayat 12, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi yang pertama, Layarda Linda, ingat, kalau namanya udah nikah, biasanya bulan madunya katanya 3 bulan 6 bulan. Setelah itu sisa bulannya aja, madunya habis. Jadi bulan-bulanan. Ya, padahal enggak. Kalau kita ngerti pernikahan, ternyata katanya yang musuh itu bukan orang di sebelah Linda, musuh itu bukan orang di sebelah Layarda. Jangan salah tembak. Perang tuh repot kalau teman sendiri ditembak, sesama tentara Indonesia. Nah, makanya kalau ada apa-apa, jangan bilang dia udah jadi setan, dia udah jadi, bukan. Layarda itu anak Tuhan, congratulations, kemarin habis baptis. Terus Linda juga anak Tuhan, sudah sama-sama anak Tuhan. Jadi di sini tuh nggak ada lagi musuh, apalagi udah nikah sebentar kita doakan pemberkatan, to become one, 2 jadi 1, udah 1. Jadi tolong kalau lagi berantem jangan bilang pasanganmu adalah setan, adalah musuh. Nah, ini yang bikin pernikahan itu kacau, karena kita anggap pasangan kita adalah musuh. Oke, itu yang pertama. Karena itu gimana dong? Rahasianya di Roma 6 ayat 12. Ternyata kalau Layarda mulai aneh-aneh, kalau Linda mulai kayak mirip seperti musuh, apa yang terjadi sebenarnya? Padahal cuma mirip ya, bukan musuh. Karena apa? Iya Pak, nggak tahan Pak. Aduh, mulut Linda kalau cerewetnya minta ampun, telinga sampai mau pecah. Atau Layarda, aduh dia kalau lagi ngambek pokoknya nggak tahan Pak kalau gini. Nah, memang kelihatannya musuh kita itu justru suami atau istri kita, karena dia yang melakukannya. Tapi ayat 12 di pasal 6 kitab Roma dikatakan gini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginannya itu siapa? Keinginan dosa.
Jadi Layarda nggak pernah lagi punya keinginan dosa. Kenapa? Layarda sudah anak Tuhan. Mana bisa anak Tuhan pada saat yang sama punya keinginan dosa? Nggak ada. Yang ada itu di hatimu sekarang ada Kristus, ada Tuhan. Keinginannya pasti suci, kudus. Loh, tapi yang mau nampar istri itu saya loh. Bukan, itu keinginan dosa yang ditawarkan di pikiranmu, kamu ikutin. Tapi dari hatimu mana mau kamu nampar istri, mana mau kita nyakiti hati istri, pasti nggak mau. Tapi katanya keinginan dosa, bukan keinginan Layarda. Karena ayatnya bilang jelas, supaya kamu jangan menuruti keinginan dosa. Kan lucu kalau bilang supaya kamu jangan menuruti keinginan kamu. Nggak gitu ayatnya. Ayatnya bilang supaya kamu, Linda, jangan mengikuti keinginan dosa ya. Supaya kamu, Layarda, jangan mengikuti keinginan dosa ya, bro, kan? Jadi keinginan dosa itu ditembak, dipanah. Ingat tadi perang kan? Tipu muslihat iblis itu kasih. Udah istri kayak gitu itu diselingkuhin aja. Udah istri kayak gitu tuh ditinggalin aja. Istri kayak gini diteriakin sekali lah, pasti takut. Atau sebaliknya, suami kalau udah kayak gitu udahlah, ambil sikat giginya pakai cuci toilet sekali-sekali. Supaya dia kapok. Itu keinginan dosa. Itu ditawarkan iblis dari luar. Makanya pikiran kita disuruh sesuaikan dengan hati kita. Pikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Itu karena ya masa anak Tuhan pikirannya kotor, masa anak Tuhan pikirannya jorok, maka nggak sesuai. Anak Tuhan pasti pikirannya seperti Tuhan, karena kita disebut anak Tuhan. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau ada apa-apa ingat ya, sebelahmu itu bukan musuh. Oke, musuh kita sama, si iblis yang pakai tipu muslihatnya. Tapi kabar baiknya, kita lebih dari pemenang karena Kristus sudah ada dalam kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, kita lihat di Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat yang ke-32. Ada yang nyalain mic-nya kayaknya ya? Ya, coba yang lain di mute dulu, jadi nggak nyala semua mic-nya. Oke, udah ya. Ya, saya lanjut lagi. Udah jelas ya suara saya? Boleh ngangguk layar Linda? Jelas ya? Oke. Dan Efesus 5 ayat 32 dikatakan begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, ternyata pernikahan itu adalah sebuah misteri. Jadi sebuah rahasia. Makanya harus dibukakan rahasianya. Dan rahasianya sudah dibukakan, yaitu yang kumaksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ternyata pernikahan Layarda dan Linda itu tentang Kristus dan jemaat, bukan tentang Layarda dan Linda. Jangan kegeeran kalian berdua ya. Menikah itu tentang Kristus dan jemaat. Jadi Layarda berfungsi seperti Kristus, Linda berfungsi seperti jemaat. Nah, nanti dibaca ulang-ulang dari ayat 22 sampai 31 di rumah ya, bahwa kalau Layarda, ini dulu, Linda dulu dikatakan di situ ayat 22, hai Linda, tunduk kepada Layarda seperti kepada Tuhan, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Nah, jadi bagiannya Linda adalah tunduk sama Layarda, bukan nanduk ya Lin, nggak ada tanduk ya, ya tunduk. Jadi mesti support suami, mesti dukung suami karena suami itu kepala. Nah, karena dia kepala, ya leher lebih kuat, makanya Linda bisa dukung, bisa nolong, karena lehernya mesti kuat. Kalau nggak kuat, kepalanya bisa lemes. Nah, jadi makanya wanita biasa lebih kuat daripada pria, sisi mentalnya ya, sisi penopang. Nah, terus ayat 25, nah ini Layarda, hai Layarda, kasihilah istrimu, kasihilah Linda, sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi tugasnya Layarda adalah mencintai Linda. Ya. Kalau tadi Linda suruh apa? Tunduk, hormat. Layarda apa? Mengasihi. Nah, dan seperti apa Kristus mengasihi jemaat? Kristus mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 berkata, ketika kita masih berdosa, Dia telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Artinya apa? Kita belum minta ampun sama Tuhan, belum tobat dari dosa kita, Tuhan sudah mencintai kita dengan mati bagi kita. Wow, ini kasih tanpa syarat. Kalau saya Tuhan, lihat dulu udah berubah belum orangnya, baru ku beli, baru ku bayar. Enggak, Tuhan enggak. Kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Artinya apa? Memang cinta Tuhan itu tanpa syarat dan satu arah, one way. Jadi Layarda, I'm sorry to say, kamu sudah nasibmu hanya menghabiskan waktumu untuk mencintai makhluk di sebelahmu itu. Sisa hidupmu hanya untuk mencintai Linda satu arah. Gak ada tujuan hidupmu yang lain, hanya untuk mencintai satu-satunya wanita di sebelahmu. Itu arti konsekuensi kamu bilang aku mau menikahi Linda. Jadi sisa hidupmu hanya untuk mencintai. Linda juga begitu. Konsekuensi kamu bilang saya mau nikahi Layarda adalah seumur hidupmu hanya untuk menolong, mendukung pria model seperti Layarda. Mau dia sontoloyo, mau dia sonto lemes, sonto apa, pokoknya mau apapun keadaan suamimu, kamu sudah putuskan, aku selalu ada di pihak papi, aku selalu ada bersama papi, aku selalu bersamamu. Itu udah keputusanku. Ya, mau body 48 tiba-tiba berubah jadi 84, tetap tidak berubah. Aku udah putuskan menikah denganmu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, jadi itulah pesan singkat pernikahan hari ini. Yang pertama, jangan salah tembak. Kalian bukan musuh lagi. Musuh itu iblis yang coba tawarkan keinginan dosa. Makanya sering baca firman, sering sharing firman, sering dengar firman supaya nggak tertipu sama tipu daya iblis. Ya, lalu yang kedua tadi, ternyata pernikahan tidak ada kata saling, beda fungsi. Linda hanya tunduk, Layarda hanya mencintai, satu arah. Jadi mau bagaimanapun Linda, itu sudah keputusan Layarda mencintai Linda sampai maut yang memisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan, gak ada lagi yang lain. Apapun keadaannya, begitu juga Linda. Apapun keadaan Layarda, mau sukses, mau masih proses, mau sakit, mau sehat, mau dalam keadaan apapun, Linda sudah putuskan untuk mendukung, menjadi penolong, menjadi teman pewaris kerajaan Allah, pewaris kasih karunia Tuhan, untuk selalu bersama dengan suami. Itu aja pesan dari saya, mari kita berdoa.